Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yofi Ismaila, Muhammad Haidar Asfa, Desi Zukrufia Rahma. Tema yang kita akan bahas kali ini adalah konsep kapitalisme pendidikan. Berikut adalah ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Dan yang terakhir, menggerakkan perekonomian dalam mencari laba. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, peran negara dalam pendidikan semakin menghilang. Yang kedua, masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, Indonesia juga akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global. Yaitu solusi kapitalisme pendidikan. Yang pertama, solusi sistematik. Solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua yaitu solusi teknis. Solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Sekolah. Nah, di sini akhir-akhir ini bermunculan beragam kritik dan gugatan terhadap eksistensi sekolah, meneruskan gugatan dan kritik yang telah dilakukan tokoh-tokoh besar seperti Reimer, Vero, dan Illich. Pendidikan sekolah dianggap tidak dapat menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan tenaga kreatif dan berwatak tangguh. Nah, sekolah dianggap sebagai candu sosial. Sekolah sering dijadikan objek bisnis. Sekolah mahal, elitis, dan diskriminatif. Sekolah tidak lebih hanyalah panggung kontes dan lain-lain. Kritik dan gugatan dilontarkan terhadap sekolah. Deretan karya tulis dan buku bermunculan yang berisi gugatan terhadap sekolah. Sebut saja misalnya buku School is Dead, Schooling Sini, dan Sekolah Kapitalis yang Licik. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Terkait dengan eksistensi lembaga pendidikan, Marx pernah meramalkan basis dan gerak sejarah sistem pendidikan. Dunia ditentukan oleh basis kapital atau ekonomi. Tampaknya ramalan Marx itu telah terbukti dalam realita dunia pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, seperti itu.
Kemudian bagaimanakah seharusnya pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Kembalikan pendidikan ke jati diri ideal hakikat pendidikan sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pendidikan yang berkualitas sekaligus berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan yang berlaku untuk semua tanpa kecuali. Education for all. Hilangkan hambatan bagi akses pendidikan untuk semua. Temukan alternatif model pendidikan yang bervariasi dan berwajah humanis. Biaya yang rendah tidak berarti pendidikan yang kurang bermutu. Jangan lupa, pendidikan itu bermacam-macam, tapi satu, yaitu upaya memuliakan kemanusiaan manusia, yakni meninggikan harkat dan martabat manusia. Mewujudkan pendidikan bermakna bagi masa depan kehidupan bangsa yang cerdas. Akan lebih ideal manakala dalam perwujudan diarahkan pada tercapainya 6 pilar pendidikan, yaitu 1. Learning to know, yaitu belajar bagaimana kita mengetahui. Yang kedua yaitu learning to do, bagaimana kita belajar agar kita bisa berbuat atau mengamalkannya. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Itu yang penting. Kemudian selanjutnya yang keempat, learning to be, bagaimana belajar bisa sebagai dirinya. Nah, terus yang kelima yaitu learn how to learn, yaitu pendidikan secara formal mengenai jenjang atau tingkat, yang berarti bahwa pada saat tertentu secara formal pendidikan belajar akan berakhir bagi manusia yang menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan sampai ke tingkat tertinggi. Nah, kemudian yang keenam yaitu learning throughout life. Ilmu adalah hasil temuan, hasil pencarian manusia yang tidak akan pernah selesai.